Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa kabar Anda semua? Bertemu kembali dengan saya, Safriyadi, berazam.com. Mengupas dan mengulas perkembangan terkini pemilihan pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Siak. Dr. Afni bersama Samsurizal menerima surat keputusan dari DPP Partai Golkar untuk menjadi calon Bupati Siak dan calon Wakil Bupati Siak masa bakti tahun 2024 sampai 2029. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar diserahkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Doli Kurnia Tanjung kepada Afni dan Samsurizal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus di Jakarta. Dengan penyerahan SK itu, Afni makin memantapkan diri bersama bakal calon Wakil Bupati Samsurizal untuk berlayar menjadi calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Siak. Penyerahan SK DPP Partai Golkar kepada Afni dan Samsurizal juga dihadiri oleh Ketua Bapilu Partai Golkar Provinsi Riau, Haji Nazarudin SHMH, dan juga Ketua DPD Partai Golkar Siak, Indra Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia buat kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini DPP Partai Golkar telah menyerahkan SK kepada pasangan calon kepala daerah Kabupaten Siak, Ibu Afni dan Bapak Samsurizal. Dan semoga dengan diserahkan SK ini, Ibu Afni dan Bapak Samsurizal bisa berlayar di dalam pilkada Kabupaten Siak ini. Dengan penyerahan SK ini, kami meminta kepada pasangan calon Ibu Afni dan Bapak Samsurizal bisa bekerja maksimal untuk memenangkan pilkada Kabupaten Siak pada tahun 2024 ini. Tentu kami Partai Golkar akan mengerahkan segala upaya untuk pemenangan pasangan Ibu Afni dan Bapak Samsurizal di pilkada Kabupaten Siak pada tahun 2024 ini. Demikian kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak bahwa Ibu Afni dan Bapak Samsurizal dipastikan berlayar di pilkada Kabupaten Siak pada tahun 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas! Dengan penyerahan SK DPP itu, Afni dan Samsurizal yang mengusung jargon gas menjadi salah satu bakal calon yang dipastikan akan berlayar di pilkada Siak. Selain dari Partai Golkar, kedua pasangan ini juga didukung oleh Partai Demokrat. Tidak tertutup kemungkinan partai-partai lain juga akan bergabung dalam barisan gas. Dengan berlayarnya Afni bersama Samsurizal, maka pilkada Siak besar kemungkinan akan diikuti oleh dua pasangan bakal calon. Di samping Afni dan Samsurizal, Alfedri dan Husni Mirza juga sudah lebih awal menerima surat keputusan dari sejumlah partai politik. Antara lain Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Hanura, dan Perindro. Setakat ini
di samping kedua pasangan bakal calon itu, belum terlihat tanda-tanda bakal calon lain akan menyusul pasangan Afni Samsurizal dan Alfedri Husni Mirza. Bagaimana peta kekuatan kedua pasangan bakal calon ini pada pilkada serentak di Kabupaten Siak? Untuk melihat peta kekuatan kedua pasangan bakal calon ini, mari terlebih dahulu kita petakan jumlah kursi di DPRD Siak. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, jumlah kursi DPRD Siak untuk tahun 2024 sampai 2029 ada sebanyak 40 kursi. Kalau 40 kursi kita konversikan ke persyaratan pengusungan calon bupati dan calon wakil bupati yang ditetapkan oleh undang-undang sebesar 20%, maka minimal satu pasangan bakal calon harus memiliki 8 kursi. Nah, bagaimana dengan pasangan Afni? Sampai saat ini, Afni dan Samsurizal baru didukung oleh 2 partai politik, yaitu Partai Golkar dan Partai Demokrat. Partai Golkar memiliki 8 kursi, sementara Partai Demokrat memiliki 2 kursi. Berarti kedua partai ini sudah mempunyai 10 kursi. Nah, kalau ambang batasnya 8 kursi, maka Afni dan Samsurizal sudah dapat dikatakan berlayar pada pilkada tahun 2024 ini. Lalu bagaimana dengan Alfedri bersama dengan Husni Mirza? Tadi sudah kami sampaikan bahwa sampai saat ini ada 5 partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepada duet Alfedri dan Husni. Kelima partai politik itu adalah Partai Amanat Nasional PAN. Alfedri sendiri adalah kader dari Partai PAN, bahkan dia juga menjadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Riau. PAN di DPRD Siak sekarang memiliki 6 kursi. Kemudian PKS mempunyai 4 kursi. P3 mempunyai 1 kursi. Hanura 1 kursi. Lalu Partai Perindo mempunyai 2 kursi. Dengan 5 partai politik itu, Alfedri dan Husni Mirza sudah mengantongi 14 kursi. Melebihi dari ambang batas 20% yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Ada beberapa partai politik yang sampai saat ini belum menentukan dukungan apakah akan bergabung dengan koalisi Alfedri atau dengan koalisi Dr. Afni, atau tidak kedua-duanya, membangun poros baru dengan memberikan dukungan kepada bakal calon lain. Nanti akan kita lihat kemana dukungan-dukungan partai politik yang lain, misalnya seperti PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, dan Nasdem. Pada beberapa ulasan berazam
yang pernah kami tayang sebelumnya. Alfedri adalah salah satu petahana yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi untuk Pilkada Kabupaten Siak. Tingkat kepuasan masyarakat Siak terhadap kinerja Alfedri dalam satu periode kepemimpinan bupati ini cukup tinggi, hampir mencapai 70%. Kalau angkanya dari lembaga survei 67, sekian persen. Nah, karena tingkat kepuasan tinggi, maka popularitas dan elektabilitas Alfedri itu menempati posisi di atas 40%. Dari perspektif survei popularitas dan elektabilitas, selisih yang jauh antara Alfedri dengan bacalon lain itu memberikan gambaran kepada kita bahwa sangat sulit mengalahkan Alfedri selaku petahana di Kabupaten Siak. Dan hasil yang diumumkan oleh lembaga survei ini sebenarnya sudah diduga oleh banyak pihak. Karena kinerja Alfedri dalam memimpin Kabupaten Siak memang terbilang bagus. Dan ini pula yang menjadi penyebab tingginya angka popularitas dan elektabilitas mantan wakil Bupati Siak itu. Nah, jadi dengan Afni saja sudah berjarak 20%, apalagi dengan bakal calon lainnya. Lalu timbul pertanyaan, kalau melihat dari hasil lembaga survei ini, apakah tidak mungkin petahana Alfedri bisa dikalahkan dalam Pilkada Siak tahun 2024 ini? Kalau bicara soal mungkin atau tidak mungkin, jawabannya dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Sebab dalam banyak kasus kita juga sering menemukan fakta bahwa tingkat elektabilitas yang tinggi itu membuat petahana juga banyak yang bertumbangan. Dan penyebabnya bisa datang dari berbagai faktor. Tapi yang paling utama yang membuat petahana dengan elektabilitas tinggi bisa tumbang dalam pilkada adalah kinerja politik penantangnya. Dari beberapa penantang bacalon yang sekarang sudah muncul di Kabupaten Siak, yang paling potensial melawan Alfedri itu adalah Afni. Dr. Afni Zulkifli. Afni ini penantang baru dalam politik. Wanita muda yang baru berusia 39 tahun. Punya nyali berpolitik yang besar. Dan dia ini petarung. Saya kenal baik, tidak juga dengan Afni. Tapi saya tahu, dia ini sebenarnya tidak ada bakat politik pada diri Afni. Belakangan, sejak dia ikut menjadi bacalon Bupati Siak, bakat politiknya itu muncul seperti air. Air mengalir aja. Kemana arus deras dia ikuti. Sehingga kita patut mengapresiasi sebagai newcomer dalam politik. Dalam rentang waktu hampir 1 tahun, Afni bisa menaikkan elektabilitasnya sampai 20%. Ini bukan pekerjaan yang mudah loh. Banyak politisi
yang berpuluh tahun, beberapa periode menjadi anggota DPRD, bahkan menjadi ketua partai, begitu mau mencalonkan diri menjadi bupati, tingkat elektabilitasnya tidak akan sampai 20%. Hanya berkisar 10 sampai 15% saja. Afni bukan siapa-siapa, tapi bisa membuat elektabilitasnya 20% lebih. Nah, ini luar biasa. Saya selaku salah seorang senior Afni di jurnalistik patut memberikan apresiasi terhadap sosialisasi Afni yang saya nilai dilakukan secara masif untuk kepentingan pilkada ini. Beliau ini profesi awalnya wartawan. Sama dengan saya. Dulu wartawan muda di Riau Pos. Setelah bertugas di Riau Pos, Pekanbaru, Afni kemudian ditarik ke Jakarta untuk melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Nah, pada saat bertugas di Jakarta ini, dia pun berkenalan dengan tokoh-tokoh di Republik ini, termasuk menjadi staf ahli Menteri Siti Nurbaya. S1 kalau saya tidak salah, dia selesaikan di Universitas Islam Malang. S2 di Universitas Riau dan S3 di Universitas Pasundan Bandung. Pada pemilu legislatif 2024 kemarin, Afni sempat mencoba menjadi calon anggota legislatif. Tapi kemudian begitu masuk ke proses daftar calon sementara, dia mengundurkan diri karena sebab-sebab tertentu. Dan sejak saat itu, langkah politiknya pun dalam pantauan saya dialihkan ke Siak untuk mengincar kursi nomor 1 di Bupati Siak. Apa yang membuat wanita pemberani ini untuk maju menjadi Bupati Siak? Dia ingin melakukan perubahan di Kabupaten Siak. Bukan berarti wajah Kabupaten Siak itu tidak berubah selama dinakodai oleh Al-Fadri. Tentu saja berubah. Tapi dia ingin perubahan itu lebih signifikan lagi. Lebih berpihak lagi kepada masyarakat. Dan itu ditunjukkan oleh Afni selama melakukan sosialisasi ke banyak desa. Bertemu dengan tokoh masyarakat. Bertemu dengan masyarakat biasa. Bertemu dengan pemuda yang ada di kampung-kampung. Bahkan varian-varian sosialisasi yang dibuat oleh Afni dan kemudian ia tampilkan di media sosial, ini tidak banyak dilakukan oleh bakal calon lain. Karena itu tidaklah mengherankan sosialisasi dan silaturahminya yang masif selama proses tahapan pilkada ini membuat popularitas dan elektabilitas Afni sampai 20%. Dan saya rasa dia tidak sendiri. Banyak tokoh yang berada di belakang Afni. Di antaranya Haji Arwin Sarjana Hukum. Beliau dijuluki oleh Afni sebagai Bapak Pembangunan Siak. Dan memang semasa Arwin menjadi bupati selama 10 tahun di Kabupaten Siak, dari tangannya lah wajah Kabupaten Siak itu terbentuk sampai sekarang. Termasuk pembangunan
jembatan yang sangat terkenal itu. Di samping Arwin, ada tokoh lain, Dr. Andus Haji Samsuar MSI, yang beberapa kali sempat menyertai Afni dalam bersosialisasi pada acara-acara tertentu. Bahkan Dr. Andus Haji Wan Abu Bakar juga ikut mendorong Afni menjadi bupati. Kembali ke pertanyaan, apakah mungkin Afni mampu mengalahkan Alfedri yang sudah mengantongi elektabilitas di atas 40%? Kalau kita merujuk kepada hasil survei dengan selisih lebih dari 20%, sekali lagi rasa-rasanya akan kesulitan Afni untuk mengalahkan Alfedri. Karena tingkat popularitasnya yang sudah meluas di tengah masyarakat dan elektabilitasnya yang tinggi. Tapi politik tidak bisa diterka. Keinginan masyarakat tidak bisa ditebak. Bisa-bisa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semuanya terpulang kepada kinerja politik Afni. Kita tunggu perkembangan berikutnya dari kinerja politik Afni. Kita bertemu kembali dalam edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.